Hari ini Mentari dan Alex akan melaksanakan meeting untuk dekorasi pelaminan, fitting baju pengantin dan juga lain-lainnya. Mentari sudah bersiap sejak pagi karena hari ini hari libur kerja. Bunyi klakson mobil Alex yang memanggil Mentari yang sudah menunggu di depan gerbang rumahnya. Alex turun dan berpamitan pada kakek neneknya, lalu mereka pergi berdua karena sudah ditunggu pihak WO-nya. "Sayang, besok jadi kita ke desa rumahmu?" tanya Alex. "Jadi mas, kakek mau mengundang para tetangga, juga sesepuh kampung, yang juga teman kakek. Aku juga mau kasih tahu Pak Direno, biar bagaimanapun Rania dan Bude Asi juga masih saudaraku mas. Kalau sudah diundang, kan terserah mereka juga, sekalian nanti mau ke makam ibu juga," jelas Mentari. "Aku takut kamu kecapean saja sayang," kata Alex sambil menggenggam tangan Mentari. "Tidak mas, memang yang namanya menikah itu banyak prosesnya kan. Kalau gitu besok kita pakai sopir saja deh mas, biar mas nggak capek bawa mobilnya." "Baiklah sayang kalau begitu." Sampailah mereka di sebuah rumah tempat WO tersebut. Lalu Alex dan Mentari langsung disuruh masuk ke dalam ruang meeting untuk membicarakan semuanya. Alex ingin pesta pernikahannya semeriah mungkin. Kemudian mereka melakukan fitting baju pengantin. Ada 3 gaun pengantin untuk pesta nanti. Sang WO sangat senang karena calon pengantin memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. "Perfect, siapa dulu istri aku?" Setelah itu Alex dan Mentari memilih baju untuk kakek dan nenek. Setelah semua sudah selesai, Mentari dan Alex langsung melakukan foto prewedding. Dia tak ingin yang harus ke outdoor, yang terpenting hasilnya bisa bagus. Sampai jam makan siang tiba, akhirnya semua urusan pernikahan sudah selesai. "Mentari, maafin Opa nak, Opa rela meninggalkan rumah hanya untukmu. Opa rela memberikan kekayaan itu demi kamu Mentari," gumam Opa Amar. Sebenarnya diam-diam Opa Amar sudah membeli rumah yang akan dia hadiahkan untuk Mentari. Opa Amar membeli rumah itu dari hasil kerjanya selama ini, secara diam-diam, karena istrinya itu yang selalu haus harta, meski sudah dilimpahi kekayaan. Mentari berhenti di sebuah restoran Sunda, karena dia dan Alex suka masakan Sunda. "Silahkan mau pesan apa, ini menunya." Aku nasi tuk-tuk, oncom sama bebek goreng dan sayur asem ya. Kamu mau apa sayang?" tanya Mentari. Membuat Alex langsung tersenyum menatap wajah Mentari. "Apa-apa? Ulangi lagi." "Mas, mau pesan apa sayang?" ucap lagi Mentari. "Aku pesan apa yang kamu pesan saja sayang," ucap Alex menatap Mentari tanpa berkedip. "Samain saja ya pesanannya." "Baik, minumnya apa?" "Es teh lemon 2 ya." "Baik, ditunggu ya." Alex yang bucin dipanggil sayang senyum sumringah. "Mas, jangan liatin aku terus, malu aku, dikira orang kamu bucin banget sama aku." "Sayang, biarin saja orang mau bilang apa. Kalau aku memang beneran bucin, emang kenapa? Sama calon istriku sendiri kok." Tak lama, tanpa diduga tiba-tiba, "Mentari?" Dek, Opa Amar tiba-tiba datang. Mentari menoleh dan menatapnya. Lalu dia kembali buang muka. Alex yang takut kalau tiba-tiba moodnya Mentari hilang, bahkan makanan pun belum disajikan. "Opa Amar mau apa lagi Anda?" tanya Alex. Mentari menarik nafas dalam-dalam. "Mas, sudah biarkan, kamu duduk saja." Membuat Alex terkejut dan juga heran dengan perubahan sikap Mentari yang biasanya langsung pergi kalau dihampiri keluarga Nugraha itu. Opa Amar merasa kalau Mentari akan memberikannya kesempatan minta maaf. "Mentari, Opa boleh bicara, beri Opa kesempatan sekali ini saja." "Duduk Opa." Opa Amar tidak menyangka akan diberikan kesempatan oleh Mentari. "Nak, kamu mau memaafkan Opa. Kenapa Opa terus-menerus mengikuti aku? Opa hanya ingin kamu tahu nak, kalau Opa sangat menyesal. Opa sudah 1 bulan meninggalkan rumah. Opa tinggal sendiri di apartemen. Kenapa Opa melakukan itu?" Tiba-tiba Opa Amar menangis dan air mata yang menetes dan langsung dihapusnya dengan tangannya sendiri. "Opa dihantui rasa bersalah nak. Setiap malam Opa selalu didatangi ibumu. Dia terus menanyakan kamu. Karena dulu Opa lah yang mengajak ibumu agar menikah dengan Dirga ayahmu. Dia bukan ayahku Opa. Bagiku aku tak memiliki ayah dalam hidupku ini," ucap Mentari. Hidup Opa merasa tak tenang.
Lebih baik Opa keluar dari rumah tersebut. Kalau boleh Opa ingin bersama Mentari saja. Setidaknya jangan menganggap Opa sama seperti ayahmu dan yang lainnya. Kenapa Opa tak pernah menjengukku waktu aku dibuang ke desa? Mentari mulai menangis. Alex langsung mendekati Mentari dan memeluknya. Sayang, sudah, jangan lagi kamu ingat dulu. Opa akan jelaskan, nak. Opa akan jelaskan semuanya. Sudah, tenangkan dulu hatimu. Lihat mas, lihat mata mas sayang. Percayalah, Opa Amar tidak akan lagi menyakitimu. Dia akan menjelaskan semuanya kalau kamu mau. Tapi mas minta tenangkan hatimu ya. Semua sudah berlalu. Saat ini Opa sudah menyesali perbuatannya. Mas mohon kamu jangan lagi histeris dan mengikuti perasaan yang membuatmu mengingat trauma itu dulu. Cobalah untuk memaafkan. Kasihan Opa Amar sudah tua. Apa kamu akan membencinya sampai dia tiada nanti? Bujuk Alex. Mentari mendengarkan ucapan Alex dengan tatapan mata yang merah berair. Dia menarik nafas. Hari ini Mentari, Alex, kakek dan neneknya Mentari juga Opa Amar yang semalam sengaja menginap di rumah Mentari. Kini mereka terlihat bahagia dan hari ini mereka semua akan pulang ke desa, rumah Mentari bersama kakek dan neneknya untuk menyebarkan undangan pernikahan yang akan digelar seminggu lagi. Mentari, nanti Opa ikut ya ke makam ibumu. Iya Opa, kita akan pergi sama-sama. Nah, itu rumah nenek sama kakek, tanya Nek Sumi tak percaya. Iya Nek, itu rumah nenek sama kakek. Apa kalian senang melihatnya? Itu Mas Alex yang mendesain Nek. Bagus ya Nek, sudah bukan gubuk lagi. Pak, Bu, Reno, ucap kakek Harun. Enak ya yang dari kota pulang-pulang rumahnya sudah bagus, sampai rumah anaknya kalah jauh, ucap Bude Asi dengan rasa iri dengkinya. Bu, sudahlah, jangan buat masalah. Oh, ayah sudah berani bentak ibu karena rumah gubuk bapak sudah bagus. Iya, ucap Bude dengan menyunggingkan senyum. Rumah ini bagus karena hasil kerja Mentari Asih. Jadi jangan suka iri dan dengki. Aku iri. Hei Bu, sejak dulu hidup aku sudah kecukupan. Lihat saja anak ibu saja tinggal di tanah keluargaku. Dia numpang. Emang ibu sebagai orang tua mampu membelikan tanah dan rumah, ucap sombong Bude Asi. Sudahlah Bude, kenapa sih Bude selalu cari masalah? Hei Mentari, baru segitu saja kamu sudah sombong. Beraninya ngajarin ibuku. Bagaimana kaya? Bagaimana jika kamu kaya? Ucap Riana membela ibunya. Kak Riana, Mentari cuma mengingatkan saja. Sudah, jangan berdebat lagi. Asih Riana, kalau kalian tidak suka dengan kami pulang saja, jangan buat masalah terus. Kalau mau di sini diam saja, atau biar kakek tarik ayahmu agar meninggalkan kalian saja, geram kakek Harun. Apa maksud bapak? Bapak mau aku berpisah dari ayah Riana? Iya, ucap Bu Asih tak terima. Iya, kalau kamu masih tak mau diam, bentak kakek Harun, membuat Bu Asih dan Riana diam dan cemberut. Sudah Bu, Riana, jangan buat masalah terus, ucap bisik Pak Reno pada anak istrinya. Lalu mereka melihat rumah yang sudah 90% jadi. Ini semua juga berkat bantuan dari Alex. Alhamdulillah Mentari, kakek dan nenek tidak akan kebocoran lagi, ucap Nenek Sumi saat melihat-lihat ke dalam rumahnya yang baru. Bagaimana kakek? Kalian puas? Puas banget nak, ini semua berkat kerja keras Mentari Nek, ucap Alex. Tapi dibantu juga sama kamu mas, hanya sedikit. Nanti setelah kalian menikah, apa ini sudah bisa kakek dan nenek tempati? Tanya kakek. Tentu saja bisa. Mereka kini duduk di teras rumah dan sudah selesai di keramik. Pak Direno menggelar tikar panjang lalu membeli banyak minuman dan makanan untuk mereka yang datang. Maaf, sepertinya ini Pak Amar bukan opanya Mentari. Iya Pak D, ini Opa Amar. Kamu sudah berbaikan? Alhamdulillah kalau begitu. Saya harap Pak Amar menyayangi Mentari selayaknya cucu, karena saya pun menyesali semua perbuatan saya pada almarhum adik saya. Sebagai kakak laki-lakinya, saya tidak bisa tegas dan tak memperdulikannya, padahal dulu kami kecil sangat saling menyayangi. Bude Asi dan Riana yang mendengarkan juga hanya bisa diam saja. Jadi kamu mau menikah Mentari? Iya kak. Kakak mau kan datang ke pernikahan aku? Cuma kakak saudara sepupuku. Aku harap kakak mau, bujuk Mentari baik-baikin Riana. Mendengar bujukan Mentari yang sangat tulus, apalagi melihat Mentari sekarang jauh lebih baik dari dulu, dia berpikir mungkin nanti Riana bisa ikut bekerja di perusahaan Alex menjadi modelnya.
Iya, insya Allah deh. Iya nak, kasihan Mentari, dia cuma punya kamu, saudara sepupunya, ucap Pak Direno. Setelah mereka berbincang-bincang terkait dengan pernikahan Mentari, Opa Amar, Alex, kemudian mengunjungi kuburan ibunya Mentari. Ibu tetap hadir ya di dalam mimpiku sampai aku tua nanti, ucap Mentari. Kemudian selesai dari makam, mereka pulang ke rumah kakek dan neneknya Mentari. Sepanjang jalan Mentari bercanda dengan Alex dan opanya. Terlihat Mentari seperti tak lagi memiliki beban yang dalam. H-2, pernikahan Mentari, dia sudah tak masuk bekerja. Alex sudah melarang bekerja sejak seminggu lalu pulang dari desa. Undangan pernikahan sudah disebarkan. Opa Amar sempat menemui anaknya Dirga untuk memberitahu kalau Mentari akan menikah, dengan harapan agar Pak Dirga mau meminta maaf. Namun Pak Dirga menolak dengan alasan sedang menemani istrinya Widuri yang sedang pemulihan pasca operasi. Apalagi Oma Sukma yang mendengar kabar tersebut langsung melarang keras Dirga untuk mengikuti jejak papanya Opa Amar. Rahel, anak kesayangan Pak Dirga itu, sangat kesal saat tahu Alex akan menikahi Mentari. Dia merasa kalah dengan yang menurutnya si Upik Abu. Padahal itu dulu, sekarang Mentari justru jauh lebih sukses darinya. Alex yang mendengar cerita tentang Pak Dirga dari Opa Amar merasa kesal karena tak punya perasaan dan hati kepada anak kandungnya sendiri. Dia langsung memerintahkan Pak Dito, tentunya dengan persetujuan papanya Pak William, untuk memutuskan kontrak kerjasama dengan perusahaan milik Pak Dirga Nugraha tersebut, juga atas sepengetahuan Mentari. Reaksi Mentari justru tak peduli dengan apapun keputusan Alex untuk tak lagi bekerja sama dengan perusahaan milik keluarga Nugraha. Bagi Mentari, ayahnya itu bukanlah seorang yang pantas dipanggil ayah baginya. Sementara itu Pak Dirga sedang berkumpul di rumah bersama istri, anak, dan mamanya Oma Sukma. Apa sih yang dilihat Alex dari Mentari? Ucap Rahel merasa kesal karena tak bisa mendapatkan Alex yang seorang pengusaha muda yang sukses. Makanya kamu cari yang jauh lebih kaya dari Alex. Kamu kan juga cantik, kata Oma Sukma. Iya, jangan cuma bisa minta sama orang tua, ucap Pak Dirga. Emang ada yang lebih sukses dari Alex dan setampan Alex? Aku benci Opa sekarang malah bersama Mentari. Dia sudah merebut Opa dan laki-laki yang aku suka. Biarkan saja opamu itu, dia mau hidupnya belangsak. Punya apa dia sekarang demi membela anak itu saja? Mah, kalau tidak ada papa, aku bingung juga menjalankan perusahaan, karena selama ini papa juga ikut andil perusahaan sejak papa pergi. Banyak investor yang papa pegang menarik kerjasamanya, karena dia ingin papa yang mengurusnya. Karena sudah tahu kinerja papa mah, jelas Pak Dirga. Kamu kan sudah handal Dirga, ngapain masih mengharapkan papamu yang pengkhianat itu? Lihat saja dia pergi atas kemauannya sendiri. Iya, masalahnya mah investor tersebut tahu kalau bukan lagi papa yang memantau, sehingga mereka menarik saham yang sudah-sudah. Bisa-bisa kita rugi besar mah. Percuma papamu itu sudah memutuskan, bukan? Di depan kita semua kalau dia sudah tak mau lagi tinggal di sini. Ini semua karena Mentari kan Oma. Dia yang menjadi penyebab utama kekacauan dan keharmonisan keluarga kita. Rahel, ucap Pak Dirga menyetop ucapan Rahel. Kenapa Pak? Emang iya kan? Papa juga mau membelanya. Bukan papa saja tak mengenalinya, ucap Rahel. Tiba-tiba telepon Pak Dirga bunyi. Dia mendapatkan telepon dari tangan kanan Pak Dirga, Pak Erik. Halo Pak Dirga, selamat siang. Iya, ada apa? Ada kabar kurang baik Pak. Perusahaan Dharma Kosmetik milik Pak Alex telah memutuskan kontrak kerja sama sepihak. Apa? Benar Pak, dia sudah mengirim orang kepercayaannya membawa berkas-berkas kerjasama yang sudah dibatalkan, dan dia siap menanggung kerugian. Bagaimana ini Pak? Sudah banyak para investor yang menarik kembali sahamnya. Sekarang pemasukan dari perusahaan terbesar milik Alex diputus. Bisa kolap Pak perusahaan kita ini, kata Pak Erik. Ada apa Pak? Tanya Bu Widuri cemas. Ada apa Dirga? Ada masalah di perusahaan? Sial, Alex memutuskan kerjasamanya dengan perusahaan milik kita mah. Bisa-bisa kita bangkrut kalau kayak gini. Yang wajahnya kesal memerah, Oma Sukma sampai ikut panik. Apa kita akan bangkrut Pak? Aku tidak terima. Aku akan meminta Alex agar tidak jadi memutuskan kerjasamanya, ucap Rahel. Rahel, kamu mau kemana? Aku akan ke rumah Alex Oma.
Ini sudah keterlaluan. Hanya karena si Upik Abu itu, dia seenaknya memperlakukan papa. Pak Dirga tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. "Dirga, kamu kenapa?" tanya Oma Sukma panik, melihat wajah merah Pak Dirga yang menahan rasa sakit seperti menusuk di dadanya. "Jenab, ambilkan air putih untuk Dirga, cepat!" Bi Jenab yang hingga kini masih setia bekerja diusirnya, yang sudah 60 tahun itu berlari terburu-buru memberikan air minum. "Ayo minum Dirga, tarik napas pelan-pelan." "Papa, kenapa jadi begini?" ucap Bu Widuri yang tak bisa berbuat apa-apa. "Ini semua karena ulah kalian sendiri yang sudah jolim dengan seorang anak," ucap Bi Jenab dalam hati. Bi Jenab sangat ingin bertemu dengan Mentari yang dulu adalah anak asuhnya di rumah ini. "Sejak kecil saya tahu karakter Mentari. Dia anak yang kuat dan tangguh, namun memiliki hati yang begitu lembut. Nak, di mana kamu sekarang? Bibi kangen. Gadis kecil Bibi sekarang sudah cantik dan akan menikah. Bibi harap suatu saat kita bisa bertemu kembali. Bibi bertahan di sini karena butuh uang untuk keluarga Bibi. Kalau tidak, sudah dari dulu Bibi pergi cari kerjaan lain." Rahel membawa mobilnya sendiri menuju rumah kediaman Alex. Dia pernah mencari tahu rumah Alex. Hari ini adalah hari di mana Alex dan Mentari akan menjadi sepasang suami istri di pelaminan. Alex membuat pesta yang sangat mewah. Alex juga tak sembarangan mengundang orang. "Opa, Mentari sangat gugup," ucap Mentari pada Opa Amar. "Tenang, kamu akan menjadi ratu hari ini. Lihat sekarang saja kamu sudah cantik." "Ah, Opa bisa saja," kata Mentari. "Kamu memang cantik Mentari, aku saja sampai pangling." Alia juga sudah memperkenalkan pacarnya Andre yang juga ternyata Alex pernah mengenalnya dulu. Jam 9, semua tamu sudah berdatangan. Akad nikah akan segera dimulai. "Baiklah, Alexander William, apakah Anda sudah siap?" "Siap, Pak." "Baiklah, jabat tangan Pak Amar." "Alexander William bin Bapak William, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Mentari putri binti Bapak Dirga Nugraha dengan mas kawin 1 buah rumah dan uang senilai 1 miliar dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mentari binti Bapak Dirga Nugraha dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi?" "Sah." "Alhamdulillah." Lalu penghulu membaca doa dan menyebutkan undang-undang tentang pernikahan. Mentari merasa sangat gugup. "Al, aku malu, aku gugup sekali." "Sudah, jangan gugup lagi, kan kamu sudah sah menjadi istrinya Alex." Lalu mereka keluar dari ruang persembunyian. Mentari didampingi Alia teman baiknya. Semua mata tertuju pada Mentari yang kini sangat terlihat berbeda. "Alex, lihatlah, kamu sangat beruntung mendapatkan Mentari yang sangat cantik." "Ma, lihat menantuku, cantik, baik pula," ucap Bu Maryam. "Iya, siapa dulu yang membawanya?" "Oh, Ma, Masya Allah Rianti, lihatlah anakmu sudah menjadi istri orang. Kamu pasti bangga," batin Nenek Sumi yang memandangi Mentari cucunya sangat kagum. "Alhamdulillah ya Allah, cucuku kini sudah menemukan kebahagiaannya. Semoga saja tak ada lagi kesedihan nantinya." "Wah, cantiknya, suaminya juga tampan." Mentari kini sudah berada di hadapan Alex. Dia sangat malu-malu. Walaupun dengan Alex sudah terbiasa dan dekat, namun di momen ini dia sangat gugup. "Sayang, kamu cantik sekali. Kamu sudah menjadi istriku," ucap Alex. "Iya, Mas." "Ayo, Mentari, cium tangan suaminya." Lalu Mentari mencium tangan Alex dengan hikmat dan diabadikan oleh foto dan video untuk kenangan nanti saat mereka memiliki anak. "Akhirnya Mentari menjadi milikku. Tak akan aku biarkan ada orang yang menyakitinya lagi," batin Alex. Setelah itu acara sungkeman. Kakek nenek Mentari serta Opa Omar, juga para Papa Mama Alex serta Oma Wulan, mereka saling berpelukan dan memberikan restunya. Setelah sungkeman selesai, semua tamu undangan dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat. "Ibu, apa aku bisa mendapatkan suami seperti Mentari?" tanya Riana pada Bude Asi. "Tentu saja bisa, kecantikan kamu tak beda jauh dari Mentari. Nanti kamu minta kerjaan sama Alex lewat Mentari. Di perusahaan milik Alex kan bisa setiap hari tuh kamu ketemu Alex. Siapa tahu nanti dia bisa berpaling." Bude Asi malah mengajarkan anaknya jadi pelakor. "Iya ya Bu, harusnya aku lebih pantas bersanding dengan Alex bukan Mentari," kata Riana. "Mewah banget Pak acaranya. Tak diangkat anak yaitu."
yang sangat lugu waktu kecil, rajin bantu kakek dan neneknya. Sekarang dia sudah sukses bisa jadi model iklan. Sekarang dinikahi sama yang punya perusahaannya. Nasib baikmu Mentari, ucap istri Pak RT di desa tempat Mentari tinggal. Alhamdulillah Bu, Mentari kan memang anak baik. Dia juga sangat rajin mengaji. Lihat Bella, kamu harus bisa tuh kayak Mentari, mendapat suami kaya. Kayaknya Mentari mendapatkan suaminya Alex itu bukan alami Bu. Aku yakin. Masa Alex yang kaya raya masa mau sih sama Mentari yang miskin itu, ucap Bella yang terlihat sangat iri dengan Mentari yang dulu dia bisa sering menghinanya dan mengejeknya. Namun sekarang dia takut dengan Alex suaminya, hanya berani bicara di belakang saja. Malam pertama setelah acara pernikahan selesai. Sayang, kamu bisa buka gaun pengantinmu? Tanya Alex. Iya Mas, bantu aku dong. Sayangku, aku gak nyangka sekarang kita sudah jadi suami istri yang sah. Artinya aku bisa dong, kata Alex sambil mengedipkan matanya. Ih, Mas Alex genit. Lagi, ledek Alex menggoda. Lalu Mentari membelakangi Alex dan Alex membuka resleting gaunnya Mentari. Sayang, tubuhmu harum sekali, ucap Alex. Mas, buka dulu semua, aku mau bersih-bersih ke kamar mandi. Iya sayang, iya, habis punggung kamu saja sudah menggoda sih. Lalu Mentari pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih make upnya. Lalu dia diberikan baju ganti yang dimasukkan ke dalam paper bag dan dibawanya ke dalam kamar mandi. Loh, kok bajunya kayak gini? Aku seperti ikan mau dijala, ucap polos Mentari saat melihat baju yang diberikan Mama Maryam. Aduh, bisa masuk angin aku. Ini sih cuma percuma saja dipakai, dalamanku tetap saja kelihatan. Apa ini yang dinamakan baju penggoda suami? Sayang, kok lama sih? Iya Mas, sebentar. Mas, baju yang dikasih Mama gak cocok di aku. Masa Mama kasih baju gini semua? Bisa masuk angin aku Mas. Alex tersenyum melihat kepolosan Mentari. Coba keluar sayang. Tapi Mas, aku malu. Tidak apa-apa, sekarang kan kamu sudah jadi sah, jadi istri aku. Jadi kita boleh melakukan apapun. Sini ayo. Mentari keluar dengan tubuh bak model seksi memakai baju dinas warna hitamnya. Membuat Alex menganga melihatnya dan membuat Alex lelahnya hilang. Mentari yang malu dengan penampilan bajunya itu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Masya Allah istriku. Mas, iya sayang. Jangan malu-malu ya Mas, ini sekarang suamimu, kamu harus melayani Mas, oke? Sayang, tubuhmu ini indah sekali, kamu benar-benar model idamanku, kata Alex dengan wajah yang sudah mesum. Alex menciumi bibir Mentari dengan begitu. Lalu dia merobek baju yang dipakai Mentari hingga Mentari berbadan polos tanpa sehelai. Mas, iya sayang, Alex terus menciumi seluruh tubuh Mentari. Dan seterusnya. Kita nggak usah lanjut ya, netizen. Setelah malam panjang itu yang penuh dengan keindahan, Alex dan Mentari pindah ke rumah baru. Kini mereka tengah merencanakan berbulan madu terlebih dahulu. Alex sangat ingin membawa Mentari ke suatu tempat yang indah dan sejuk, serta menghabiskan banyak waktu berdua. Mereka kini masih memilih kemana mereka akan berbulan madu. Opa Amar dan kakek neneknya Mentari kini sedang menjadi teman dan mereka sangat akur sekali. Kakek Harun dan Nek Sumi yang sudah tak sabar ingin pulang dan menempati rumahnya karena sudah jadi dan bisa ditempati. Namun Mentari minta kakek dan nenek tinggal 1 minggu lagi sampai dia pergi berbulan madu nanti. Awalnya Mentari disuruh tinggal bersama papa dan mama mertuanya, namun Alex yang menolak karena ingin mandiri. Dan lagi, dia sudah memiliki rumah yang dimaharkan saat ijab kabul dan belum mengetahuinya rumah tersebut seperti apa. Jadi kamu ingin tinggal mandiri, gak ingin ikut tinggal di sini bersama mama dan papa, ucap Bu Maryam dengan cemberut. Ma, aku akan sering kok ketemu mama, kata Mas Alex. Rumah kita gak jauh dari sini, hanya beberapa menit saja. Iya mah, ya nanti biar mama yang nginep ke rumahmu kalau gitu. Oma juga ikut. Oma Wulan gak mau kalah. Semua yang di satu meja tertawa mendengar manjanya mama dan omanya Alex waktu itu. Ya sudah, kurang ajar sekali kamu Alex. Sudah berani menolakku. Tiba-tiba kamu mau menikah dengan Mentari.
Anak yang sejak dulu sudah aku singkirkan, dan sekarang kamu mau menghancurkan perusahaan milik papaku. Sial, mentari pembawa sial, umpat Rahel sambil mengendarai mobilnya kencang. Sampai kapanpun aku tidak akan terima Alex. Mentari, aku akan terus mengganggu kebahagiaan kalian berdua. Kalian tidak pantas bahagia, kata Rahel. Tintin, Rahel membunyikan klakson. Siapa kamu? Mau apa klakson kencang-kencang di rumah orang? Tegur security. Hei bapak, tidak tahu siapa saya ya? Ucap Rahel. Buka gerbangnya, saya mau ketemu sama Alexander William. Cepat, buka sekarang, teriak Rahel. Yang dimana keluarga besar William sedang berkumpul untuk mempersiapkan pernikahan. Siapa itu pak? Tanya Pak William. Pak William, saya Rahel, anak Pak Dirga Nugraha. Tolong bukakan gerbangnya. Saya mau ketemu sama Alex. Ucap Rahel tak sopan. Mau apa kamu ketemu putra saya? Mau bikin onar di sini? Sudah buka saja, kalau tidak aku akan terus berteriak sampai semua orang tahu, ucap Rahel mengancam. Pak William kesal dan hanya menggelengkan kepala. Buka saja pak, biarkan dia masuk. Ada apa sih di luar berisik amat? Suara klakson dan juga teriakan. Siapa sih? Ucap Alex. Kemudian Rahel masuk bersama mobilnya ke rumah Alex. Lalu dia langsung keluar mobil dan memanggil Alex. Alex, keluar kamu, ucap Rahel tidak tahu malu dan juga tidak sopan. Bu Mariam keluar rumah juga Oma Wulan. Oma, Ibu Mariam, mana Alex? Aku ingin bertemu dengannya. Sekarang, kata Rahel membentak tak sopan dengan orang tua. Mau apa ketemu anak saya? Kalau kamu mau bertamu itu yang sopan, jangan seperti ini. Kayak enggak tahu tata krama aja. Apa Pak Dirga tidak mengajarimu sopan santun? Ucap Bu Marian, yang mengenali Rahel saat dulu mau diperkenalkan pada Alex. Namun Alex menolak. Bagaimana aku mau sopan kalau Alex anak ibu juga bersikap semena-mena? Lalu Alex turun karena mendengar suara ribut-ribut. Dia sudah tahu kalau itu Rahel, anak Pak Dirga. Dia pasti akan mengamuk dengan Alex karena perusahaan milik papanya itu tak akan bisa berjalan normal tanpa perusahaan milik Alex. Mana, panggilkan Alex, teriak lagi Rahel. Ada apa cari aku? Ucap Alex. Rahel menatap Alex dengan kekesalan. Baginya ketampanan Alex nomor sekian. Dia mau karena hartanya saja, namun sekarang semua sudah tak akan mungkin lagi. Alex, apa yang kamu lakukan pada perusahaan papaku? Hah? Bentak Rahel. Alex menyunggingkan senyum. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya ingin memutuskan kerjasama dengan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan itu hak aku dong, kata Alex. Tidak bisa begitu dong Alex. Jangan bawa masalah pribadi pada pekerjaan. Loh, itu sih urusan aku, dan terserah aku juga. Kalau aku sudah memutuskannya, kamu mau apa? Apa ini semua gara-gara anak upik abu itu? Anak pembawa sial. Iya, bentak Rahel. Siapa yang kamu maksud Rahel? Alex mulai geram. Dia tahu siapa sebenarnya dimaksud Rahel. Siapa lagi anak kampung yang sudah membuat hidup aku dan keluargaku hampir terpecah belah. Aku yakin kamu pasti tahu. Semua keputusan aku tidak ada hubungannya dengan siapapun. Lebih baik kamu keluar dari rumahku sekarang juga. Aku tidak akan keluar sebelum kamu membatalkan rencana kamu, Alex. Silahkan saja kalau kamu mau. Kamu mau menikah dengan anak pembawa sial itu, tapi jangan kau campurkan ke dalam urusan perusahaan. Katakan dengan jelas. Siapa yang kamu maksud anak pembawa sial? Tanya Alex dengan wajah yang sudah memerah karena marah dan kesal. Wanita yang dia sangat cintai dan sayang itu dibilang anak pembawa sial. Siapa lagi, Mentari? Wanita kampungan yang beruntung mendapatkan kamu yang kaya. Lihat saja nanti kalau dia sudah berhasil menguasai hartamu. Dasar wanita bodoh. Pantas saja kuliah pun tak lulus-lulus. Aku sangat beruntung mendapatkan Mentari yang memiliki akhlak dan sopan santun 100. Harusnya kamu sebagai kakaknya bisa lebih tinggi darinya, tapi justru akhlak dan sopan santunmu hanya 0 saja, ucap Alex. Tapi apa kamu mau? Dia itu hanya anak babu yang dibuang ke desa dulu. Dia dan ibunya hanya ingin harta keluarga Nugraha. Kamu paham? Kamu akan menyesal Alex jika menikahinya. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Bahkan kalau dia mau, saat ini juga semua aset dan perusahaanku aku berikan padanya cuma-cuma agar dia bisa menginjak
Keluarga Nugraha yang biadab itu, ucap Alex tanpa rasa takut sedikit pun. Karena Alex sangat geram saat ada yang menghina Mentari, apalagi logikanya dia adalah saudara seayah Mentari. Mendengar ucapan Alex membuat Rahel semakin panas dan kesal. Alex, lihat saja, aku akan menghancurkan kamu dan juga Mentari. Aku tidak terima kamu menghancurkan perusahaan milik papaku. Akan aku balas nanti. Lihat saja, ancam Rahel. Jangan mengancamku Rahel, pikirkan saja bagaimana bertahan hidup setelah bangkrut nanti. Rahel kesal lalu menginjak gasnya dan digerung-gerungkan, lalu pergi dengan wajah memerah. Dasar anak yang disayangi dengan harta, lihat saja Pak Dirga. Begitu tak ada harganya putri kesayanganmu, gumam Alex. Pak William, Bu Mariam, dan Oma Mulan sengaja tak ikut campur. Mereka merasa senang karena Alex mampu membuatnya pergi. Mereka ikut geram karena ketidaksopanan Rahel yang jauh dibandingkan Mentari. Alex, kamu harus berhati-hati dengan dia. Anak Dirga yang papa lihat bisa nekat melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Tenang saja, Pak. Aku sudah bayar orang untuk memantau keluarga Nugraha. Aku juga tahu siapa yang sudah berusaha mencelakaiku waktu di desa Mentari tinggal. Siapa, Lex? Tanya Bu Mariam. Dia orang suruhan Bu Widuri, mamanya Rahel. Aku sudah menangkapnya. Dia ada bersama orang-orangku. Sejak kejadian itu Alex memang merasa ada janggal. Yang janggal saat dia sedang bersama Mentari, dia orang yang selalu mengikuti dari kejauhan. Sejak itu Alex menurunkan anak-anak buahnya di lapangan. Jahat sekali dia. Apa sih tujuannya? Mama heran, Lex. Tujuannya satu, Mah, melenyapkan Mentari. Bu Mariam dan Oma terkejut. Dengan menutup mulut